Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Sagung Dumadi. Halo Sobat Nawikrama TV semua. Jumpa kembali di channel yang membahas tentang seputar mitos dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa. Kali ini saya akan membahas tentang 7 makanan yang harus dihindari oleh weton pahing supaya rezeki tetap lancar mengalir. Sore mulai turun perlahan. Dan dalam hitungan waktu Jawa yang tak pernah salah menandai siklus kehidupan, hari berganti bukan sekadar angka, melainkan getaran. Di antara 5 pasaran yang berputar tanpa henti, ada satu energi yang dikenal kuat, tajam, dan penuh daya dorong, pahing. Weton pahing sering disebut memiliki daya hidup yang besar. Ia seperti api yang menyala di dalam dada, memberi semangat, keberanian, dan ketegasan. Namun sebagaimana api, jika tidak dijaga keseimbangannya, ia bisa menghanguskan arah dan membuat langkah terasa berat. Dalam warisan primbon Jawa, setiap weton bukan hanya soal hari lahir, melainkan tentang laku, tentang cara menjaga harmoni antara raga dan batin. Para leluhur tidak pernah berbicara sembarangan. Bahkan dalam bait-bait ramalan kuno yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, tersirat pesan bahwa manusia akan mengalami masa naik dan surut sesuai dengan keselarasan dirinya. Rezeki, dalam pandangan Jawa, bukan hanya soal uang atau harta. Ia adalah kelancaran hidup, kemudahan jalan, ketenangan pikiran, dan keberkahan yang terasa cukup. Dan salah satu laku sederhana yang sering luput dari perhatian adalah apa yang kita makan. Dalam kacamata budaya Jawa, makanan bukan hanya pengisi perut. Ia membawa simbol, membawa niat, membawa energi. Terlebih bagi pemilik weton pahing yang secara alami sudah memiliki daya kuat. Ada beberapa jenis makanan yang secara filosofi dipercaya bisa membuat aliran rezekinya terasa tersendat, bukan karena makanannya semata, melainkan karena makna yang menyertainya. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba tulis di kolom komentar, apakah kamu lahir di weton pahing? Atau mungkin pasangan, orang tua, atau anakmu yang pahing? Dan pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya seperti tertahan di tengah jalan? Mari kita renungkan bersama, tanpa menghakimi, tanpa menakut-nakuti. Karena ini bukan tentang larangan, melainkan tentang memahami simbol dan menjaga keseimbangan. Dan inilah 7 jenis makanan yang secara filosofi Jawa dipercaya dapat menghambat kelancaran rezeki bagi weton pahing. Pertama, makanan yang terlalu pahit. Dalam rasa, pahit seringkali dihindari. Ia bukan rasa yang dicari, bukan pula rasa yang membawa kenyamanan. Namun dalam filosofi Jawa, pahit bukan sekadar sensasi di lidah. Ia adalah simbol beban batin, simbol luka yang belum selesai, simbol kecewa yang dipendam dalam diam. Bagi pemilik weton pahing, yang dalam hitungan primbon Jawa, dikenal memiliki energi kuat dan kecenderungan tegas dalam bersikap, rasa pahit memiliki makna yang lebih dalam. Pahing adalah api. Ia bergerak cepat, berkemauan keras, dan jarang mundur ketika sudah menentukan arah. Tapi ketika rasa pahit terlalu sering masuk, baik secara harfiah maupun simbolik, api itu bisa berubah menjadi bara yang menggerogoti dari dalam. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa apa yang sering kita konsumsi akan memengaruhi getaran batin. Bukan karena makanannya membawa kutukan, bukan pula karena ada kekuatan gaib yang bekerja, namun karena simbol bekerja di alam bawah sadar. Ketika seseorang terbiasa dengan rasa pahit, sementara dalam hidupnya ia juga menyimpan kepahitan, keduanya bisa saling menguatkan. Bagi weton pahing, ini bisa terasa dalam bentuk rezeki yang seperti tertahan. Kerja keras tetap ada, tenaga tetap besar, tapi hasilnya terasa lambat. Kesempatan datang, namun selalu ada saja yang membuatnya gagal di akhir. Dalam tafsir halus primbon Jawa, ini disebut sebagai ketidakseimbangan unsur batin. Jika menengok kembali wejangan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, manusia diingatkan bahwa zaman sulit bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam diri yang tidak selaras. Dan rasa pahit dalam banyak simbol budaya adalah lambang dari hati yang belum selesai berdamai. Apakah makanan pahit harus dihindari sepenuhnya? Tidak. Yang dimaksud dalam filosofi ini bukan larangan mutlak, melainkan pengingat. Jika hidup sedang terasa berat, jika hati sedang menyimpan kecewa, mungkin yang perlu dikurangi bukan hanya rasa pahit di piring, tapi juga pahit di dalam pikiran. Karena bagi weton pahing,
Kekuatan terbesar bukan pada kerasnya sikap, melainkan pada kemampuannya menghangatkan, bukan membakar. Dan bisa jadi ketika kepahitan mulai dilepaskan, baik dalam rasa maupun dalam rasa hati, aliran rezeki perlahan kembali menemukan jalannya. Makanan kedua, makanan basi atau tidak segar. Dalam budaya Jawa, kesegaran bukan hanya soal rasa. Ia adalah lambang dari energi baru, niat baru, dan harapan yang masih hidup. Sebaliknya, sesuatu yang basi bukan sekadar makanan yang terlambat dimakan. Ia menjadi simbol dari energi lama yang tidak dibersihkan, keputusan yang dibiarkan menggantung, dan beban yang tak pernah benar-benar dilepaskan. Weton Pahing dikenal memiliki daya dorong yang kuat. Dalam perhitungan primbon Jawa, Pahing sering digambarkan sebagai sosok yang berani memulai, tidak takut menghadapi tantangan, dan memiliki ambisi yang besar. Namun satu sisi yang jarang disadari, pemilik weton ini juga kadang sulit melepaskan masa lalu. Entah itu sakit hati, kegagalan, atau kekecewaan. Semuanya bisa tersimpan rapi, tapi tetap hidup di dalam batin. Ketika seseorang dengan energi sebesar Pahing mengonsumsi sesuatu yang sudah kehilangan kesegarannya, dalam simbol budaya Jawa itu ibarat menambahkan energi lama ke dalam tubuh yang seharusnya bergerak maju. Bukan karena makanan itu membawa sial, melainkan karena ia melambangkan stagnasi. Leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya kebersihan dapur dan tempat makan. Dapur dianggap sebagai pusat rezeki rumah tangga. Jika dapur bersih, tertata, dan makanan yang disajikan segar, maka rezeki dipercaya lebih mudah mengalir. Ini bukan semata kepercayaan tanpa makna. Secara batiniah, lingkungan yang bersih dan makanan yang segar menciptakan rasa ringan dalam diri. Dalam konteks weton Pahing, makanan basi bisa menjadi simbol kebiasaan menunda, menyimpan masalah terlalu lama, atau bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah waktunya dilepas. Rezeki pun terasa seperti mengikuti pola itu. Tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak benar-benar datang dengan lancar. Jika kita kembali merenungi pesan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, tersirat bahwa perubahan zaman selalu menuntut manusia untuk bersih dalam niat dan sigap dalam langkah. Energi yang lama dan tak dibersihkan akan memperlambat gerak, sekuat apapun tekad seseorang. Maka, bagi weton Pahing, menjaga kesegaran bukan hanya tentang memilih makanan yang baru dimasak. Ia juga tentang membersihkan isi hati, merapikan rencana hidup, dan berani membuang apa yang sudah tak lagi membawa manfaat. Karena rezeki, dalam kearifan primbon Jawa, senang singgah di tempat yang bersih, lahir dan batin. Dan ketika yang basi mulai disingkirkan, seringkali yang segar datang tanpa perlu dipanggil. Ketiga, makanan yang dimakan saat marah. Dalam budaya Jawa, bukan hanya apa yang dimakan yang memiliki makna, tetapi juga bagaimana cara memakannya. Ada satu laku sederhana yang sering dianggap sepele, padahal dampaknya dalam filosofi leluhur cukup dalam. Makan dalam keadaan marah. Marah adalah api. Ia panas, cepat, dan membakar. Sementara weton Pahing sendiri dalam hitungan primbon Jawa dikenal memiliki unsur energi yang kuat, tegas, dan penuh daya dorong. Ketika dua api bertemu, api karakter dan api emosi, yang terjadi bukan kehangatan, melainkan benturan. Bagi pemilik weton Pahing, emosi seringkali muncul bukan karena kelemahan, tetapi karena rasa tanggung jawab yang besar. Mereka tidak suka ketidakadilan, tidak suka diremehkan, dan sulit diam ketika merasa ada yang tidak benar. Namun ketika kemarahan dibawa sampai ke meja makan, disitulah simbol ketidakseimbangan mulai terbentuk. Dalam kearifan Jawa, makan adalah proses menyatukan diri dengan semesta. Ia bukan sekadar aktivitas biologis, tetapi juga spiritual. Ketika seseorang makan sambil marah, energi yang masuk ke dalam tubuh bercampur dengan gelombang emosi yang tidak stabil. Tubuh menerima makanan, tetapi batin menolak ketenangan. Bagi weton Pahing, ini bisa tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Rezeki terasa seperti datang dengan panas. Ada hasil, tapi tidak membawa kedamaian. Ada keuntungan, tapi selalu disertai konflik. Dalam tafsir simbolik primbon Jawa, kondisi seperti ini sering dikaitkan dengan batin yang belum teduh. Jika kita menengok kembali ajaran yang sering dihubungkan dengan Prabu Jayabaya, ada pesan halus bahwa zaman kacau berawal dari hati yang kacau. Dan hati yang kacau seringkali terlihat dari laku yang sederhana, termasuk cara seseorang memperlakukan makanannya.
Ini bukan berarti seseorang tidak boleh marah. Marah adalah bagian dari manusia. Namun dalam filosofi Jawa, ada waktu untuk berbicara dan ada waktu untuk menenangkan diri. Meja makan seharusnya menjadi ruang hening, tempat energi kembali diseimbangkan. Bagi weton pahing yang sudah memiliki daya besar dalam dirinya, ketenangan saat makan adalah penyeimbang yang penting. Karena ketika api ditenangkan, ia berubah menjadi cahaya. Dan ketika cahaya itu stabil, rezeki lebih mudah menemukan jalannya, bukan dengan benturan, melainkan dengan kelancaran. Keempat, makanan yang terlalu pedas berlebihan. Pedas dalam rasa sering dikaitkan dengan semangat. Ia membangkitkan, menghangatkan, bahkan memberi sensasi keberanian. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa kurang lengkap jika belum merasakan pedas di lidahnya. Namun dalam kacamata filosofi Jawa, sesuatu yang berlebihan, termasuk rasa pedas, selalu memiliki makna simbolik. Weton pahing dalam perhitungan primbon Jawa dikenal memiliki daya hidup yang kuat. Ia penuh dorongan, cepat mengambil keputusan, dan berani menghadapi risiko. Energi pahing sering dianalogikan seperti api yang menyala stabil. Tapi ketika api itu diberi tambahan bara secara terus-menerus, apa yang terjadi? Rasa pedas adalah lambang unsur panas. Jika dikonsumsi dalam batas wajar, ia menghangatkan tubuh. Namun jika berlebihan, ia memicu ketidakseimbangan. Dalam simbol budaya Jawa, berlebihan pedas menggambarkan sikap hidup yang terlalu keras, terlalu terburu-buru, atau terlalu memaksakan kehendak. Bagi pemilik weton pahing, yang secara alami sudah memiliki energi kuat, makanan yang terlalu pedas secara berulang bisa menjadi simbol dari kehidupan yang selalu dipacu. Tidak ada jeda, tidak ada pendinginan. Semua serba cepat, serba panas. Dalam kondisi seperti ini, rezeki kadang terasa datang dengan tekanan. Usaha berjalan, tetapi relasi mudah memanas. Keuntungan ada, tetapi suasana batin terasa tegang. Dalam tafsir halus primbon Jawa, ini disebut sebagai unsur api yang tidak dikendalikan. Leluhur Jawa selalu mengajarkan keseimbangan. Tidak ada yang salah dengan pedas, sebagaimana tidak ada yang salah dengan keberanian. Namun yang menjadi masalah adalah ketika keberanian berubah menjadi keras kepala, dan semangat berubah menjadi emosi yang mudah meledak. Jika kita merenungi wejangan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, tersirat pesan bahwa manusia yang mampu menahan panasnya diri akan lebih panjang langkahnya. Api yang terkendali mampu menerangi jalan. Tapi api yang terlalu besar justru membuat orang lain menjauh. Maka bagi weton pahing, mengurangi yang terlalu pedas bukan sekadar soal rasa di lidah. Ia adalah simbol melunakkan sikap, memberi ruang untuk tenang, dan tidak selalu memaksakan kehendak dalam setiap situasi. Karena ketika panas mulai diseimbangkan, hidup terasa lebih teduh. Dan dalam keteduhan itulah, rezeki seringkali datang tanpa perlu dikejar dengan amarah. Kelima, daging yang tidak jelas asal-usulnya. Dalam budaya Jawa, kejelasan adalah bagian dari keberkahan. Segala sesuatu yang tidak jelas, asalnya seringkali dikaitkan dengan energi yang tidak utuh. Bukan semata soal halal atau tidak. Bukan sekadar aturan lahiriah, tetapi tentang makna sumber dan niat yang menyertainya. Daging dalam banyak tradisi melambangkan kekuatan, kemakmuran, dan hasil dari usaha. Ia bukan makanan ringan, ia simbol tenaga besar. Namun ketika sesuatu yang melambangkan kekuatan itu tidak jelas asal-usulnya, disitulah filosofi Jawa melihat adanya potensi ketidakseimbangan. Weton pahing, dalam hitungan primbon Jawa, dikenal sebagai pribadi yang kuat dalam ambisi dan tekad. Mereka tidak ragu bekerja keras, bahkan berani mengambil risiko demi kemajuan hidup. Tapi justru karena energinya besar, pahing sangat sensitif terhadap ketidakjelasan. Makanan yang tidak jelas asalnya, entah cara mendapatkannya, prosesnya, atau niat di balik pemberiannya, dalam simbol budaya Jawa mencerminkan rezeki yang juga tidak jelas jalurnya. Kadang terlihat menguntungkan di awal, tetapi membawa beban di kemudian hari. Kadang terasa cepat datang, namun cepat pula hilang. Leluhur Jawa selalu menekankan pentingnya resik lan sese, bersih dan jelas. Bersih dalam niat, jelas dalam sumber. Karena rezeki yang bersih dipercaya, lebih tenang saat dinikmati. Tidak ada rasa was-was. Tidak ada kegelisahan yang tersembunyi.
Bagi Weton Pahing, yang memiliki karakter tegas dan berani, terkadang godaan terbesar bukan pada kurangnya peluang, melainkan pada banyaknya peluang yang datang tanpa kejelasan. Disinilah simbol daging yang tidak jelas asalnya menjadi pengingat. Tidak semua yang tampak besar layak diterima tanpa pertimbangan. Dalam tafsir yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, ada pesan bahwa masa sulit sering bermula dari keputusan yang tergesa tanpa kebijaksanaan. Dan keputusan tanpa kejelasan adalah awal dari ketidakstabilan. Maka bagi Weton Pahing, menjaga kejelasan bukan hanya tentang memilih makanan yang baik. Ia juga tentang memilih jalan hidup yang terang, memilih usaha yang bersih, dan menolak keuntungan yang samar. Karena rezeki yang datang dari sumber yang jelas akan bertahan lebih lama. Ia tidak hanya memberi kenyang pada raga, tetapi juga ketenangan pada jiwa. Dan bagi Pahing, ketenangan adalah kunci agar kekuatannya tidak berubah menjadi beban. Keenam, makanan pemberian dengan niat buruk. Dalam budaya Jawa, makanan bukan hanya perkara bahan dan rasa. Ia membawa jejak niat dari tangan yang memberi. Leluhur percaya setiap pemberian memiliki getaran batin yang menyertainya. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menumbuhkan prasangka, tetapi sebagai pengingat bahwa niat adalah ruh dari setiap laku. Weton Pahing dikenal dalam primbon Jawa sebagai pribadi yang kuat auranya. Tegas, berwibawa, dan kadang sulit ditebak. Energinya besar, sehingga mudah menarik perhatian, baik perhatian yang tulus maupun yang penuh iri. Disinilah simbol makanan pemberian menjadi penting untuk direnungkan. Jika sebuah makanan diberikan dengan hati yang bersih, ia menjadi berkah. Tetapi jika disertai niat buruk, iri, atau dendam, dalam filosofi Jawa diyakini bahwa energi tersebut ikut terbawa. Bukan berarti makanan itu otomatis membawa kesialan. Namun batin yang menerima tanpa kewaspadaan bisa ikut terpengaruh oleh suasana hati pemberinya. Bagi Weton Pahing yang sudah memiliki unsur energi kuat, menerima sesuatu dengan niat yang tidak selaras bisa memicu benturan batin. Hasilnya sering terasa dalam bentuk rezeki yang naik turun tak menentu. Kadang lancar, kadang mendadak tersendat tanpa sebab yang jelas. Primbon Jawa mengajarkan pentingnya eling lan waspada, ingat dan berhati-hati. Bukan berarti curiga pada semua orang, melainkan menjaga kesadaran. Jika menerima sesuatu, sertai dengan doa. Jika ragu pada niat seseorang, kembalikan semua pada Yang Maha Kuasa dengan hati yang bersih. Dalam wejangan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, manusia diingatkan bahwa zaman akan penuh ujian hati. Dan ujian itu seringkali datang bukan dalam bentuk besar, tetapi dalam hal-hal kecil yang tampak sederhana. Bagi Weton Pahing, kekuatan sejatinya bukan pada kerasnya sikap, tetapi pada kejernihan batin. Ketika menerima sesuatu dengan doa dan niat baik, maka energi buruk, jikapun ada, akan luruh dengan sendirinya. Karena pada akhirnya, bukan makanannya yang menentukan nasib, melainkan bagaimana hati menyikapinya. Dan hati yang bersih selalu lebih kuat daripada niat yang tersembunyi. Ketujuh, makan tanpa doa dan tanpa rasa syukur. Di antara semua jenis makanan yang telah kita renungkan, yang terakhir ini bukan tentang rasa, bukan tentang bahan, bukan tentang pemberian orang lain, ia tentang sikap. Dalam budaya Jawa, makan bukan sekadar mengisi perut. Ia adalah momen menyatukan diri dengan rezeki yang telah digariskan. Leluhur mengajarkan bahwa setiap butir nasi adalah titipan, setiap lauk adalah hasil dari banyak tangan yang bekerja, dan setiap suapan adalah bentuk kasih semesta kepada manusia. Namun ketika makan dilakukan tanpa doa, tanpa jeda kesadaran, tanpa rasa syukur, disitulah simbol kehilangan keseimbangan muncul. Weton Pahing dalam primbon Jawa dikenal memiliki kekuatan besar dalam tekad dan usaha. Mereka jarang bergantung pada orang lain, dan sering merasa bahwa hasil adalah buah dari kerja kerasnya sendiri. Itu bukan kesalahan, justru itu kelebihan. Tapi di balik kelebihan itu, ada ujian halus, rasa cukup. Ketika seseorang terbiasa menerima tanpa mengucap syukur, batin perlahan menjadi keras. Dan bagi Weton Pahing yang energinya sudah kuat, kekerasan hati bisa menjadi tembok yang menghalangi kelancaran rezeki. Bukan karena semesta menutup pintu, tetapi karena hati tak lagi terbuka menerima dengan lapang. Dalam primbon Jawa selalu ada penekanan pada keseimbangan lahir dan batin. Usaha harus keras, tetapi hati tetap lembut.
Ambisi boleh tinggi, tetapi rasa syukur jangan hilang. Karena rezeki bukan hanya tentang seberapa banyak yang datang, melainkan seberapa damai saat menikmatinya. Jika kita merenungi kembali wejangan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya, tersirat bahwa zaman akan terasa berat bagi mereka yang lupa bersyukur atas yang kecil. Sebab yang kecil itulah yang kelak menjadi besar. Bagi Weton Pahing, makan tanpa doa bukan sekadar kelalaian sederhana. Ia adalah simbol lupa pada sumber. Dan ketika sumber dilupakan, aliran pun terasa menjauh. Namun kabar baiknya, ini yang paling mudah diperbaiki. Cukup dengan berhenti sejenak. Menundukkan kepala, mengucap syukur dalam hati. Karena saat syukur hadir, energi kembali selaras. Dan ketika hati kembali selaras, rezeki sering datang bukan hanya sebagai hasil, tetapi sebagai keberkahan yang menetap. Pada akhirnya, 7 jenis makanan yang telah kita renungkan bukanlah larangan mutlak. Ia bukan aturan kaku yang harus ditakuti. Semua ini adalah simbol, cermin halus dari laku hidup yang kadang tak kita sadari. Weton Pahing adalah energi yang besar. Dalam hitungan primbon Jawa, ia dikenal memiliki daya juang tinggi, semangat kuat, dan keberanian mengambil langkah. Namun seperti api, kekuatannya perlu arah. Tanpa keseimbangan, yang seharusnya menerangi bisa berubah menjadi membakar. Rasa pahit mengingatkan tentang hati yang belum berdamai. Makanan basi mengingatkan tentang hal lama yang belum dilepaskan. Makan saat marah mencerminkan api yang tak terkendali. Pedas berlebihan melambangkan hidup yang terlalu dipaksa. Sumber yang tidak jelas menggambarkan jalan yang samar. Pemberian dengan niat buruk menguji kewaspadaan batin. Dan makan tanpa doa mengingatkan agar manusia tidak lupa pada sumber rezeki. Dalam kearifan Jawa, tidak ada yang berdiri sendiri. Segala sesuatu saling terhubung. Apa yang masuk ke tubuh, masuk pula ke kesadaran. Apa yang ada di kesadaran memengaruhi langkah hidup. Dan langkah hidup itulah yang akhirnya membuka atau menutup pintu rezeki. Ujangan yang sering dikaitkan dengan Prabu Jayabaya pun mengingatkan bahwa masa depan manusia bergantung pada kebijaksanaan dalam menjaga keseimbangan. Bukan pada seberapa keras ia berlari, tetapi seberapa selaras ia berjalan. Bagi pemilik Weton Pahing, kunci utamanya bukan menghindari makanan tertentu semata, melainkan mengelola batin, menenangkan api, dan menjaga niat tetap bersih. Karena ketika hati tenang, langkah mantap. Ketika langkah mantap, rezeki tidak perlu dikejar. Ia datang dengan sendirinya, menetap tanpa banyak gejolak. Semoga renungan ini menjadi pengingat, bukan penakut. Menjadi cahaya kecil, bukan bayangan gelap. Dan bagi siapapun yang lahir di Weton Pahing, semoga kekuatanmu selalu menjadi penerang. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarmu.